teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Kewarganegaraan. Pada podcast kali ini kami akan membahas sedikit mengenai organisasi Papua Merdeka untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kewarganegaraan. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya Anissa, kemudian ada Pras, ada Riza, ada Fiska, Sonya, Ayubela, dan Nobel. Organisasi Papua Merdeka atau biasa disingkat OPM adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal dengan Irian Jaya. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan berakibat tuduhan pengkhianatan. Nah, mengenai OPM sendiri dari teman-teman, ada nggak sih yang tahu apa OPM itu? Oh, organisasi Papua Merdeka. Setahu aku, itu tuh sebuah organisasi yang dibentuk di tahun 1965, yang tujuannya mengakhiri pemerintahan di Papua, serta untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Sedangkan hal itu dilarang di Indonesia dan dituduh sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara Indonesia. Tapi aku kurang tahu, OPM itu termasuk jalur apa ya? Oh, kalau setahu aku ya Son, OPM itu termasuk jalur diplomatik karena OPM sendiri sudah mengibarkan bendera yang mereka kasih nama sendiri yaitu Bintang Kejora, dan aksi militan juga termasuk aksi di Papua. Oh, berarti OPM itu termasuk pemisahan Provinsi Papua dan Papua Barat dari Indonesia ya? Yang sebelumnya disebut Irian Jaya itu bukan sih? Iya betul Iya, betul. itu. Oh iya, kalian tahu nggak sih, Papua masuk ke dalam NKRI pada tanggal 19 November 1969 melalui resolusi PBB. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Tapi sejak Papua menjadi bagian NKRI, sebagian penduduknya merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih terpinggirkan dan miskin. Padahal Papua memiliki luas 4 kali luas Pulau Jawa dan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, seharusnya ini mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi OPM itu? Aku pernah baca di salah satu web yaitu Tirto History ID, salah satu latar belakang OPM itu adanya perpera atau penentuan pendapat rakyat tahun 1969 untuk menentukan apakah Papua bergabung dengan Indonesia atau menjadi negara merdeka. Nah, masyarakat Papua itu menganggap perpera dilaksanakan di bawah tekanan karena hanya dihadiri oleh 1.025 orang yang menurut mereka hanyalah orang-orang pilihan dari pemerintah pusat dan juga adanya intimidasi. Itu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi terbentuknya OPM. Selain itu juga, sesuai yang aku baca di jurnal mahasiswa UI kemarin, setelah Papua menjadi bagian dari NKRI, masyarakat Papua itu masih hidup miskin dan terpinggirkan gitu. Padahal ya, sumber daya alam di sana tuh sangat melimpah. Namun bukannya dimanfaatkan oleh mereka sendiri, malah dimanfaatkan oleh para investor luar yang difasilitasi oleh pemerintah. Seperti adanya kasus Freeport, limbah tambangnya itu telah mencemari sumber ekonomi masyarakat lokal yang menyebabkan seperti terasing di tanah sendiri gitu mereka. Dan ketidakpuasan secara ekonomis itulah yang memunculkan semangat untuk memerdekakan diri sendiri. Seperti yang sudah kita singgung, tadi tujuan OPM kan memisahkan diri dari Indonesia. Nah, hal ini juga membuat gerakan atau kelompok seperti kelompok separatis Papua yang merupakan gerakan bersenjata tidak terkoordinasi dengan baik. Sebenarnya apa sih tujuan OPM ini? Dengan alasan ingin memisahkan diri tersebut, mereka atau OPM ini membantu atau melaksanakan penggulingan pemerintah saat yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Hal itu juga mempunyai alasan dan tujuan untuk memisahkan diri dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Lalu dengan gerakan separatis itu, beberapa tahun itu apakah semakin besar? Iya dong, OPM semakin merambat dan berkembang dengan kampanye internasional. Gerakan separatis ini juga menggunakan senjata mengakibatkan keadaan mereka dalam mewujudkan visi. Oh iya. Oh iya. Sedangkan OPM sendiri mengklaim bahwa Papua merupakan wilayah kedaulatan yang berdiri sendiri dan ingin membentuk negara dan bangsa yang merdeka.
Dari hukum Indonesia, OPM bisa dikategorikan sebagai organ milik ideologi untuk memisahkan diri dari Guys, kalian NKRI. tahu nggak sih kasus OPM yang baru-baru ini? Oh, kasus yang bakar bendera merah putih itu ya? Iya, aku kemarin bacakan di situ dijelasin kalau sebenarnya OPM itu kayak nyari perhatian dunia internasional gitu. Oh, berita yang itu, aku juga biasa sih. Soalnya OPM kan merampas harta rakyat Papua. Iya bener, setahu aku OPM juga membakar rumah rakyat dan juga ada kasus yang sampai memerkosa gadis-gadis yang di Papua. Tapi denger-denger toh, OPM juga merusak objek vital negara loh. Kayak merusak menara komunitas, terus juga pesawat gitu deh. Gak bisa ngebayangin sih kerusakan yang ditimbulkan. Itu ngabisin berapa duit ya buat memperbaikin? Wah, pastinya banyak sih itu. Jadi apakah OPM itu termasuk separatisme ya? Iya, termasuk separatisme. Soalnya kan tujuan OPM itu pengen mendirikan negara sendiri. Nah, dampak dari OPM makin meresahkan, bahkan saat ini masyarakat sipil banyak yang menjadi korban dari kekerasan OPM. Banyak juga aspek yang terpengaruh oleh adanya OPM ini, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, dan juga integrasi nasional. Jika tidak segera diatasi dengan serius, masalah OPM ini bisa membahayakan integrasi nasional dan kemungkinan terburuknya Papua bisa terlepas seperti yang terjadi dengan Timor Leste sebelumnya. Kalau dilihat dari tujuan OPM, berarti adanya OPM sangat berdampak bagi Indonesia ya. Iya dong, pastinya. Dampak dari konflik OPM, masyarakat sipil tuh toh banyak yang menjadi korban kekerasan OPM. Mereka kerap melakukan pengadangan, penyekapan, bahkan pembunuhan loh. Oh, dampak dari adanya OPM ini juga mengaruhi banyak hal ya, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, dan juga integrasi nasional. Ya, baru tahu saya. Bener banget. OPM sangat mengancam integrasi nasional. Kemungkinan terburuknya yaitu OPM Papua bisa lepas kayak kasus yang ada di Timor Leste itu loh. Kalau gitu, peran pemerintah sangat penting dong. Tapi sepertinya pemerintah masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua. Pendekatan pemerintah cenderung menekankan integrasi teritorial dan pembangunan ekonomi, namun mengabaikan integrasi sosial dan pembangunan kemanusiaan di Papua. Nah, sekarang ini pemerintah masih terus mengupayakan penyelesaian masalah OPM dengan berbagai cara loh. Apa aja sih yang udah diupayakan pemerintah pada kasus OPM ini? Sesuai yang aku baca di web berita merdeka.com, yang pasti pemerintah terus berusaha mengirimkan personel TNI tambahan untuk mengamankan wilayah Papua. Nah, setahu aku juga, pernah ada juga kerusuhan di Papua yang diakibatkan dengan adanya hoax yang menyebar di internet. Sehingga pada tahun 2019 lalu, itu pemerintah pernah memblokir akses internet di daerah Papua. Wah, udah banyak juga ya upayanya. Kasus OPM ini bisa nih dikaitkan dengan wawasan Nusantara rakyat Indonesia. Apa itu wawasan Nusantara? Jadi, wawasan Nusantara itu merupakan penggambaran bagaimana masyarakat berpikir, bersikap, dan bertindak terhadap segala permasalahan. Yap, bener banget. Dengan pondasi demikian, masyarakat akan terbentengi dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijadikan pedoman segala sikap dan perbuatan masyarakat Indonesia. Gerakan separatisme lahir akibat adanya suatu kelompok yang memiliki tujuan dan cita-cita sendiri. Nah, dalam hal ini tujuan dan cita-cita mereka tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Salah satu poin penting dari nilai-nilai wawasan Nusantara adalah bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan politik sehingga bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib penanggungan, sebangsa setanah air, serta mempunyai satu tekad di dalam mencapai cita-cita bangsa. Semoga permasalahan organisasi Papua Merdeka segera mendapat titik terang ya, dan dapat terselesaikan dan tidak ada OPM-OPM lainnya di kemudian hari. Amin. Baik, demikian diskusi dari kelompok 5 mengenai kasus organisasi Papua Merdeka yang bisa kita kaitkan dengan integrasi nasional dan wawasan Nusantara. Ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.